Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita menyelami satu karya klasik yang judulnya saja udah bikin penasaran nih. Kimia Kebahagiaan, ini dari Imam Al-Ghazali. Sumber kita kali ini kutipan-kutipan penting dari bukunya. Tapi pertanyaannya, ini semacam resep kimia beneran buat bahagia gitu? Ya, tentu bukan resep laboratorium ya. Ini metafora. Tapi metafora yang indah banget. Al-Ghazali itu melihat kebahagiaan sejati itu kayak proses alkimia. Alkimia? Maksudnya? Ya, kayak mengubah logam dasar jiwa kita, gitu kan, menjadi emas spiritual yang murni. Jadi tujuannya ya kebahagiaan hakiki yang abadi lewat penyucian diri. Wah, menarik. Alkimia jiwa. Oke, jadi gimana tuh proses transformasinya menurut Al-Ghazali? Bahan dasar pertamanya apa nih? Bahan dasarnya, dan ini penting banget, pilar pertama, mengenal diri. Ada kutipan hadis yang sering disebut di sini, siapa mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Tapi ini bukan sekedar tahu nama Anda atau ciri fisik aja. Oke, jadi bukan cuma tahu misalnya, oh saya lapar terus makan gitu ya. Pasti lebih dalam lagi dong. Jauh, jauh lebih dalam. Ini soal menggali hakikat Anda. Siapa sih Anda sebenarnya di level ruhani? Ruh Anda itu asalnya dari mana? Terus tujuan akhirnya kemana? Nah, Al-Ghazali memetakan kayak ada 3 penghuni dalam diri kita. 3 penghuni. Apa saja itu? Ada sifat hewani, ya fokusnya makan, tidur, syahwat gitu. Terus ada sifat setani, ini yang penuh tipu daya, hasutan jahat. Dan yang ketiga, sifat malakut atau sifat malaikat. Sifat malaikat. Maksudnya? Kemampuan kita untuk merenung, mencintai kebenaran, bebas dari kungkungan nafsu hewani tadi. Nah, mengenali mana diri Anda yang sejati, yaitu ruh atau akal budi yang sifatnya malakut ini, dan mana yang cuma aksesoris atau bahkan pengganggu. Pengganggu ya yang hewani sama setani tadi. Iya, betul. Itu langkah yang fundamental banget. Iya. Terus Al-Ghazali kan punya analogi bagus soal ini ya, yang soal kerajaan itu loh. Oh iya, benar. Analogi kerajaan. Jadi bayangkan tubuh Anda itu kerajaannya. Jiwa atau ruh itu rajanya. Akal, intelek kita itu perdana menterinya yang bijak. Oke, terus? Terus ada syahwat, dorongan nafsu, atau keinginan kuat itu digambarkan kayak pemungut pajak yang serakah. Dan amarah, emosi yang meledak-ledak itu polisinya, yang kadang suka berlebihan. Wah, kebayang sih repotnya kalau si pemungut pajak serakah atau polisi galak ini yang malah ngendaliin kerajaan. Bisa kacau banget ya. Berarti kuncinya si akal, Perdana Menteri, harus pegang kendali penuh. Tepat sekali. Keseimbangan itu baru tercapai kalau akal yang memimpin. Akal yang mengarahkan syahwat dan amarah sesuai fungsinya, bukan malah kita dikuasai sama keduanya. Nah, dari pengenalan diri yang dalam ini, baru kita sampai ke pilar kedua. Pilar kedua apa? Mengenal Allah. Oh, jadi nyambung ya dari mengenal diri. Gimana jembatannya tuh menurut Al-Ghazali? Kok bisa dari kenal diri jadi kenal Tuhan? Jembatannya itu perenungan. Jadi saat Anda merenungkan betapa ajaibnya diri Anda diciptakan, bayangin aja, dari setetes air mani jadi manusia utuh yang kompleks, Anda pasti akan mengagumi kekuasaannya, kebijaksanaannya, kasih sayang Sang Pencipta. Sifat ruh Anda yang nggak kelihatan, nggak bisa dibagi-bagi, nggak terikat ruang, itu kayak cermin kecil aja yang memantulkan sedikit sifat-sifat agung Tuhan. Jadi, ya mengenal diri pada hakikatnya itu membuka pintu buat mengenalnya. Berarti cinta pada Tuhan ini munculnya alami gitu ya dari pengenalan itu. Dan itu benih kebahagiaan sejatinya, karena jiwa kita memang didesain buat kenal penciptanya. Betul. Kata Al-Ghazali, kesenangan tertinggi jiwa itu ya ada pada ma'rifatullah, mengenal Allah. Oke, lanjutnya ke pilar ketiga dan keempat. Ini saling berkaitan. Mengenal dunia dan mengenal akhirat. Ini soal cara pandang kita ya, bagaimana kita melihat hidup di dunia ini? Persis. Al-Ghazali mengingatkan terus, dunia ini ibaratnya cuma pasar tempat kita belanja bekal, atau pulau persinggahan aja dalam pelayaran panjang menuju akhirat. Tubuh ini cuma kendaraan jiwa. Oh, jadi jangan sampai kita sibuk moles kendaraannya, tapi lupa tujuan akhirnya mau kemana gitu. Nah, itu dia. Dunia ini bisa menipu loh, kayak Fata Morgana di padang pasir. Atau
Nenek sihir tapi mukanya cantik banget. Analogi kapal sama pulau tadi juga ngena banget sih. Ada penumpang yang sadar waktu ambil bekal secukupnya, terus balik ke kapal, dapat tempat nyaman. Tapi ada juga yang terlena sama keindahan palsu pulaunya. Iya, sibuk ngumpulin kerikil nggak berguna gitu kan? Iya, sampai akhirnya ditinggal kapal terus celaka. Ini gambaran nasib kita di akhirat tergantung fokus kita di dunia ini ya? Tepat. Akhirat itu terminal akhirnya. Tempat kebahagiaan atau penderitaan ruhani yang abadi. Itu sangat bergantung pada bekal apa yang kita kumpulkan, yaitu bersihnya hati dan dekatnya kita sama Tuhan selama kita mampir di dunia. Dari keempat pengetahuan ini nih, muncul satu praktik kunci, muhasabah. Muhasabah. Itu semacam introspeksi harian, gitu. Cek diri sendiri. Ya, evaluasi diri tiap hari. Al-Ghazali menganalogikannya kayak pedagang yang hitung untung rugi di akhir hari. Modal waktu yang Tuhan kasih hari ini, itu jadi laba, amal baik, atau malah jadi rugi karena sia-sia atau malah dosa. Jadi kayak audit spiritual rutin gitu ya, biar jiwa kita nggak bangkrut. Nah, persis. Biar nggak bangkrut secara spiritual. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih, kimia kebahagiaan Al-Ghazali ini intinya resep transformasi yang aktif ya. Bukan cuma teori aja, tapi sebuah perjalanan buat mengenali percikan ilahi dalam diri kita, bukan cuma sisi hewani atau sisi setaninya. Betul banget. Terus, kita menggunakan dunia ini sebagai arena latihan spiritual. Ingat, arena latihan, bukan tujuan akhir yang bikin kita mabuk kepayang. Dan terus mengaudit hati lewat muhasabah. Ya, terus diaudit hatinya, biar investasi waktu kita di dunia ini berbuah kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Bukan malah penyesalan. Ini jalan hidup yang praktis loh, menuju ketenangan yang sejati. Sebuah pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau kebahagiaan sejati itu adalah emas hasil alkimia jiwa ini, kira-kira logam dasar apa, mungkin sifat tertentu, kebiasaan, atau keterikatan pada sesuatu dalam diri Anda yang rasanya paling perlu Anda mulai transformasikan hari ini. Coba direnungkannya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.